Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan melanjutkan video tutorial dalam membuat laporan siswa menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kan kita sudah memiliki nilai angkanya. Kemudian kita menginginkan nilai angka ini berubah menjadi nilai huruf. Nah, di sini kita tambahkan setnya, kemudian kita rename menjadi, misalnya kita buat namanya itu menjadi nilai. Nah, nilai huruf. Kemudian kita enter, kemudian kita pindah ke A1, sel A1. Di sini kita buat angka 40, kemudian 41, 42, 43. Kemudian kita blok selnya, kita blok ke 4 selnya, kemudian kita tarik sudutnya sampai ke angka 100, sampai kita menemukan angka 100. Nah, sini sudah dari angka 40 sampai angka 100. Nilai yang terjadi patokan nilai kita. Kemudian kita buat di sel B, kita buat 4, kemudian kita tarik 4 ini tuh kita pindahkan ke atas, kemudian kita tarik sudutnya sampai 49, kemudian kita tulis lagi 5, kita ketik, kemudian kita tarik lagi sampai 59, kemudian di angka 60 kita buat 6, kemudian kita tarik lagi selnya sampai 69, kemudian di angka 70 kita buat lagi 7, kemudian kita tarik ujung selnya ke angka 79, kemudian di angka 80 kita buat lagi 8, kemudian kita tarik lagi selnya sampai ke 89, kemudian di 90 kita buat lagi 9, kemudian kita tarik lagi ujung selnya ke 99, kemudian terakhir kita masukkan 100. Kita naik lagi ke atas, kita masuk ke sel C. Di sel C ini kita buat 10, dikarenakan kita buat 10 sampai ke angka 99. Kemudian setelah itu di sel B kita buat 1, 2, satunya kita mulai dari D2, 1, kemudian lanjut 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita mengketik 1 sampai 9 dengan huruf, kita blok dari yang awal. Yang kosongnya juga kita blok, kemudian kita copy dan kita paste di setiap sel berikutnya. Maka di sini akan tertera 1 sampai 9 yang dijaraki oleh sel kosong, dimana sel kosong itu menunjukkan nilai angkanya. Kemudian di sel E kita membuatkan formula sama dengan sel B1, kemudian kita buat simbol dan, kemudian kutip, spasi, kutip, kemudian dan lagi, kemudian kita masukkan sel C1 yaitu 10, kemudian kita enter. Kenapa di sini hanya 2? Dikarenakan hanya sel B dan sel C yang berisi. Kemudian kita tarik ke bawah sekali ujung selnya. Kemudian di sini kita ganti. Di sini kita tambahkan menjadi dan simbol kutip, spasi kutip, dan lagi kemudian sel D2. Nah, di sini akan tampil 41. Kemudian kita tarik ujung selnya sampai ke bagian paling bawah yaitu 100. Nah, setelah tampil seperti ini di sel E,
beginilah tampilannya di sel E. Kemudian setelah ini kita blok seluruh sel E sampai ke 100. Kemudian kita copy. Kita blok dulu semua dari 40 sampai 100. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita paste di sel F. Kita paste sel F dengan menggunakan paste falus. Nah, setelah terpaste yang sel B sampai E kita hapus, kita delete. Nah, jadilah tampilannya seperti berikut ini. Setelah ini kita blok seluruh sel A dan juga B sampai ke 100 paling bawah. Kemudian kita ganti name box-nya menjadi misalnya kita buat huruf. Kemudian kita enter. Setelah itu kita kembali ke rapot. Nah, di nilai huruf ini kita menggunakan formula di mana yang berpatokan kepada nilai huruf dan juga nilai angka, yaitu nilai huruf yang di sini akan berpindah atau akan menyesuaikan dengan nilai angka yang berada di rapot. Di sini kita menggunakan formula sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik sel angkanya, yaitu C11, kemudian titik koma, kita buat huruf, titik koma lagi, kemudian kita buat 2. Mengapa kita masukkan 2? Dikarenakan tadi rank yang setelah kita blok merupakan rank kedua dari nilai huruf. Kemudian kita blok ke bawah, kita tarik ke bawah. Yang paling bawah kita copy, kita paste ke seberangnya. Kemudian kita tarik lagi ke bawah sudut selnya. Nah, setelah ini sudah tertera nilai huruf dari nilai angka pada laporan hasil belajar siswa. Kemudian di sini ada KKM dan juga keterangan, di mana kita akan mengisi KKM dan keterangan ini. Dan keterangan pertama, KKM kita menggunakan formula sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik nomor pada mata pelajaran, yaitu A11, kemudian titik koma, kemudian kita kembali ke ledger. Di ledger kita blok KKM, yaitu 1 sampai 12 sampai 70 sampai 75. Setelah itu kita buat 2 tutup kurung. Jangan lupa kita absolutkan ledger dari setiap KKM. Kita ledgerkan dulu. Nah, setelah diledgerkan kemudian kita enter. Kita klik sel KKM 70, kemudian kita tarik ujung selnya sampai ke bawah. Kemudian kita copy 1, kemudian kita pastekan di seberangnya. Kemudian tarik lagi sudut selnya ke bawah. Nah, maka sudah terteralah nilai KKM dari setiap mata kuliah dasar umum. Kemudian di sini kita akan masukkan keterangan lulus dan tidak lulus menggunakan formula sama dengan if, buka kurung, kemudian kita klik nilai angkanya. Karena nilai angka dan KKM lah yang akan kita bandingkan. Kemudian kita buat besar dari 70, yaitu KKM-nya yang pertama atau sel S11. Kemudian titik koma, kutip, lulus, kutip, titik koma, kutip, tidak lulus. Kemudian tutup kutip, tutup kurung, enter. Maka akan keluar atau akan terteralah keterangan lulus tidak lulus dari setiap mata kuliah. Kemudian kita paste ke seberangnya dulu nih. Nah, sudah tertera lulus tidak lulusnya
keterangan dari suatu nilai nama mata pelajaran. Disinilah dengan NISN ini, maka semua data siswa akan berganti apabila kita mengganti NISN. Misalnya kita pilih 06, maka yang keluar akan nilai dari si Bidu Cahyo, sesuai dengan berpatokan pada ledger dan juga nilai huruf melalui NISN. Mungkin cukup sekian pembuatan rapot menggunakan Microsoft Excel pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.